Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Arianto bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, bayang-bayang narkoba itu selalu menghantui di setiap daerah, bahkan dunia. Dan itu tidak terlepas dari Jambi. 1 jam ke depan kita akan membedah secara mendalam terkait dengan bayang-bayang narkoba ini, Pak. Betul. Nah, dan yang hadir di sini itu bukan siapa-siapa, tetapi kalau nggak ada beliau, pergerakan narkoba mungkin tidak ada remnya. Kita sapa aja langsung ini Pak Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko, SIK MM. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Tapi nggak ditanya pun kelihatan sehatnya udah banget gitu. Alhamdulillah. Karena nggak ada sekecil apapun unsur narkoba di tubuh ya Pak ya. Itu dia. Yang kedua, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Karena semua kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta. Karena dengan kesehatan tuh bisa ngapain aja kita betul, Pak ya. Betul. Dengan sehat kita bisa bekerja. Alhamdulillah. Bangun tidur sehat, alhamdulillah. Dan bisa bekerja dan bisa berbuat apa saja. Dan itu tentunya yang positif Pak ya. Betul Bang Denny. Siap. Itu yang penting itu. Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Jambi. Dan kami sangat berterima kasih nih Pak. Kami tahu persis betul bahwa Bapak ini sangat padat. Ya. Lingkup kerjanya tidak hanya di Jambi, bahkan mulai dari Kerinci sampai ke paling hilir itu Tanjung Jabung Timur. Betul. Menjadi wilayah kerjanya BNN Provinsi Jambi. Betul. Dan terima kasih sudah hadir. Ya. Nah, karena kami kepengen betul dapat informasi, dapat cerita, dapat pengalaman terkait dengan, kalau bahasa kita sementara ini bayang-bayang Pak. Ya. Bayang-bayang aja udah kaget kita, udah ngeri kita. Ngeri, ya. Apalagi kalau jadi nyata gitu kan. Dan walaupun sebenarnya udah nyata. Iya, sebenarnya sudah seperti apa Pak kondisi narkoba di Jambi ini? Iya. Kita sapa dulu Bang Denny. Enggak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat tanpa narkoba. Oke. Selamat pagi dan salam sehat kita semuanya. Oke. Jadi gini Bang Denny, kita lihat Provinsi Jambi itu memiliki potensi yang sangat besar terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap. Potensi besar Pak? Potensi besar. Oke. Jambi karena kenapa kok peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba? Karena kedua ini merupakan permasalahan yang sangat utama dalam menangani suatu yang namanya narkoba. Jadi ada 2 pokok masalah utama terkait dengan narkoba, yaitu penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Nah, kenapa saya katakan di Jambi ini memiliki potensi yang sangat besar? Kenapa Pak? Yang pertama, letak geografis. Kita bicara secara global dulu. Global dulu, oke. Provinsi Jambi berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Iya. Sepakat ya, Persis Bang Pak. Denny ya? Persis di persis karena berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan dihimpit oleh 2 provinsi yang angka prevalensinya tinggi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Angka prevalensi paling tinggi, bahkan nomor 1 Sumatera Utara, nomor 2 Palembang atau Sumatera Selatan. Diapit di tengah-tengah. Bayangin aja coba. Katakanlah sesuai dengan data dari BNN, angka prevalensi Sumatera Utara berkisar sekitar 6%, sedangkan Sumatera Selatan 5,5%. Paling tinggi se-Indonesia. Kalau Jambi Pak? Jambi berkisar masih 0, tapi karena diapit tadi berpotensi dong Pak? Betul, karena diapit tadi saya katakan daerah yang memang berada di tengah-tengah, diapit 2 provinsi yang angka prevalensi tinggi, dan yang ketiga daerah lintasan. Ya. Itu yang paling rawan. Kenapa saya katakan lintasan? Bayangin aja, pintu masuk dari Aceh dan Medan. Betul Pak. Barang narkoba itu. Ya, ada lintas timur, ada Ya, lintas Sumatera. Sumatera betul. Itu yang paling banyak sabu. Sekarang sabu yang paling banyak diproduksi di Myanmar. Kalau dulu kan China, ya, Tiongkok. Sekarang Myanmar. Myanmar kan dekat dengan Indonesia. Ya, Myanmar bawa talian masuk ke Malaysia, nyebrang sampai Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara, bahkan bisa langsung ke Jambi. Iya. Lewat mana? Tungkal. Tungkal Pak. Itu tadi. Pelabuhan laut. Iya itu. Wih. Itu saya katakan. Saya kalau berbicara dimanapun, Bang Desi, baik itu di pemerintah daerah atau mungkin pada saat dialog seperti ini, saya katakan Jambi memiliki potensi yang sangat tinggi.
Saya katakan tadi, 3 itu tadi. Luar biasa. Di tengah-tengah, di P2 provinsi, lintasan. Kalau potensi besar, potensi tinggi Pak terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, itu kan happy kita dengarnya Pak. Betul. Ini potensi besar untuk peredaran Itu gelap dan pengguna narkoba kan ngeri Pak. Yang lebih ngeri lagi, Bang Denny, kemarin saya dapat buku terkait data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2023-2024. Terbaru berarti Pak? Terbaru. Setelah saya lihat, saya kaget. Loh, dari 34 provinsi, Jambi berada di tengah-tengah urutan ke-17. Jambi. Separuh Pak ya? Separuh di tengah-tengah. Dilihat dari apa? Dari kasus atau kejahatan narkoba yang terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari BNN Polda setempat dan BNN Provinsi Jambi. Saya kaget, ternyata kita di tengah-tengah. Ya. Itu bisa naik, bisa turun. Iya. Itu tadi. Makanya dulu kita kan urutan ke-26. Ya. Pak Bang Desi ya. Sekarang 17. Bayangin aja 17. Ya. Kurun waktu 2 tahun 3 tahun terakhir. Ya, terjadi peningkatan 9. Iya. Terjadi peningkatan terhadap apa? Para pengguna narkoba di Provinsi Jambi. Karena sumbernya dari Polda dan BNN. Provinsi. Kita kan kerjasama dengan Polda. Benar Pak. Bang Denny, artinya kerjasama dengan Polda untuk membagi coupling, membagi tugas kita supaya nanti tidak duplikasi. Karena Provinsi Jambi itu kan 11 kota kabupaten. 11, ya, benar Pak. Dari Jambi ke Kerinci cukup lumayan. Lumayan Pak. Nah, saya hanya memiliki 3 Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Hanya 3. 3 Pak? Iya. Yaitu Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh, 1 di Ilir, betul. Ada 2 di tengah, satu pusat. Nah, ini yang mengakibatkan saya begitu datang, saya langsung patroli keliling. Jadi syukur alhamdulillah sudah 11 kota kabupaten saya kelilingi. Sudah masuk semua Pak? Sudah masuk semua bersama dengan pemerintah daerah yaitu Pak Bupati, Wali Kota untuk mendeklarasikan perang melawan narkoba. Itu yang pertama. Karena apa? Saya menginginkan adalah komitmen dulu. Tanpa komitmen nonsen. Karena yang memiliki masyarakat adalah beliau, Bupati Wali Kota. Kita hanya mensupport dan memberikan informasi. Ini loh datanya, ini loh datanya. Sehingga tentunya kami bersama kepala daerah sesuai dengan program P4GN. Ya. Di antaranya adalah kita bagaimana melakukan pencegahan. Pencegahan, pencegahan itu yang saya utamakan Bang Denny. Sebelum masuk ke preventif. Iya, betul. Itu tadi apa kendalanya Pak? Kok cuma ada 3 kabupaten yang punya BNNK kabupatennya itu? Begini, sebelum COVID ya, tahun 2018-19 itu masing-masing BNN provinsi mengajukan usulan untuk membentuk Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten. Kita termasuk Jambi, kita usulkan Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Merangin dan lain sebagainya. Ketika kita data udah masuk, tahun 2020 muncul COVID, Corona. Akhirnya semua terkait dengan usulan atau pembangunan BNK di moratorium. Untuk penanganan yang lebih penting, yaitu karena urgensi waktu itu, sehingga sampai sekarang moratorium. Sehingga kami langsung mengambil suatu inisiatif karena dulu pernah ketika beberapa tahun yang lalu Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mengaktifkan Badan Narkotika Kabupaten masing-masing. Nah, dasar itulah saya gunakan untuk berbicara dengan kepala daerah bahwasanya Pak Bupati Wali Kota bisa mengaktifkan kembali Badan Narkotika Kabupaten di wilayah masing-masing melalui surat keputusan Pak Bupati Wali Kota. Kemudian Pak Bupati Wali Kota menunjuk beberapa ASN untuk duduk dalam Badan Narkotika Kabupaten, hanya melaksanakan kegiatan pencegahan. Yang meliputi edukasi, kemudian sosialisasi, literasi dan sebagainya, baik melalui media elektronik, media cetak, tatap muka, ke sekolah-sekolah. Lebih ke pencegahan ya Pak? Ya, heavy-nya pencegahan memang.
Saya berpikir gitu, Bang Desi. Karena apa saya katakan pencegahan? Saya ngharap di hulunya, bukan hilir. Kalau hilir kan udah kejadian. Kejadian, Pak, benar. Ngapain kita udah kejadian, sudah ada korban. Ya kita justru kita nggarap atasnya. Nah, di atas itu di pencegahan di hulu ini kan bukan hanya BNNP saja yang memiliki domain, tapi kan semua stakeholder, semua OPD, semua pemerintah daerah ikut bertanggung jawab. Malah yang punya masa, punya basis kependudukan itu kan sebenarnya kabupaten, Pak ya? Betul, betul Bang Dini. Seharusnya di tingkat kabupaten itu yang organisasi penanganan pencegahannya yang lebih hidup seharusnya, betul, Pak. Makanya tadi kita hidupkan lagi Badan Narkotika Kabupaten yang diemban tentu oleh Kesbangpol masing-masing. Oke, di tingkat Kesbangpol masing-masing. Ya, artinya Kesbangpol. Itu leadingnya, Pak ya? Ya, itu langsung karena Kesbangpol itu sebagai kepanjang tanganan, ya program P4GN itu tadi. Oke. Itu Bang. Tentu ada hal-hal yang menjadi prioritas, Pak, untuk kembali menghidupkan Badan Narkotika Kabupaten itu. Dan itu kita sampaikan kepada pemirsa, Pak. Tapi nanti setelah adanya pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Tadi sempat terputus, Pak. Ini cerita BNN Kabupaten. Ya, betul. Dan kalau kami melihat BNN Kabupaten itu sangat-sangat strategis, Pak. Karena yang punya massa, punya penduduk, punya jaringan, itu yang sampai ke tingkat paling bawah, bahkan RT itu kan cuma di kabupaten, Pak. Betul. Nah, itu tadi sempat terkendala, baru hanya 3 kabupaten yang terbentuk. Betul, Bang. Itu gimana, Pak? Begini Bang Desi, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi ya. Salah satu contoh regulasi adalah instruksi Presiden. Oh, ada impres, Pak? Ada instruksi Presiden nomor 02 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN. Ya, dan juga ditambah Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang apa? Fasilitasi P4GN. Nah, itu kedua regulasi itulah sebagai payung hukum seluruh kepala daerah, baik tingkat pusat sampai tingkat kota kabupaten. Jadi regulasi sudah ada. Ada sebenarnya. Iya, tinggal bagaimana mewujudkan secara konkret. Sehingga kami, Bang Desi, kami keliling ke kota kabupaten itu 11 kota kabupaten, kami sampaikan kepada Pak Bupati Wali Kota, kemudian termasuk Kesbangpol Limas untuk mengaktifkan kembali Badan Narkotika Kabupaten. Nah, Bang Desi, ada satu kabupaten yang sudah hidup, yaitu Kabupaten Bungo. Oh, iya, BNK-nya hebat kan? Badan Narkotika Kabupaten Bungo hebat itu, yang diketuai oleh Wakil Bupati Bungo, Pak Apri itu. Oh iya, teman tuh, Pak. Nah itu, saya kadang-kadang di WA kan, Pak Wisnu berkenan untuk keynote speed atau mungkin secara Zoom boleh buka. Kadang saya ke sana. Ada kegiatan FGD, saya hadir ke Kabupaten Bungo. Karena begitu saya semangatnya menginginkan Jambi ini bisa kita wujudkan Jambi bersinar atau bersih daripada narkoba. Bersinar narkoba. Bersih daripada narkoba. Nah, Kabupaten Bungo itu menjadi jurisprudensi. Artinya menjadi contoh pilot lah, Pak ya. Pilot role model contoh untuk kabupaten lain. Nah, alhamdulillah waktu saya ke Kerinci, Bang Desi, saya ketemu PJ Bupati Kerinci, Pak Asraf. Pak Asraf. Saya ke sana, waktu itu saya memberikan pencerahan kepada beberapa mahasiswa di sana. Beliau ada di situ dan beliau menyampaikan, Pak Wisnu, saya berjanji untuk mengaktifkan BNK. Nah, saya bilang, wah luar biasa tuh Pak Bupati itu. Saya bilang, iya Pak Bupati, kalau memang Sungai Kerinci dan Sungai Penuh kan cukup besar itu, Pak. Iya, Pak. Artinya wilayah Kerinci dan Sungai Penuh itu kan menyatu seperti telur mata sapi ya. Iya, Pak, Sungai Penuh yang di kuningnya, putihnya itu Kerinci. Nah, Kabupaten Kerinci berbatasan dengan provinsi lain. Ya, ada seperti Bengkulu, Sumatera Barat, ya, sebagian Palembang. Tentunya ini juga berpotensi besar terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Bang Desi. Sehingga saya mengharap ke sana. Sudah berapa kali saya ke Kerinci. Begitu juga Pak Kepala Desa kemarin hadir juga ke PNNP. Ya, melaksanakan kegiatan apel deklarasi dan workshop. Ada 285 kepala desa dan lurah. Itu dalam rangka ini. Apel apa itu, Pak? Apel untuk P4GN tadi. Oh, P4GN. Jadi termasuk juga melonsing desa bersinar. Oh, desa bersinar. Di masing-masing desa itu. Berarti kepala desa yang hadir kemarin itulah yang untuk iya, menjadi role model untuk desa bersinar. Iya, betul. Itu perwakilan dari beberapa kabupaten, Pak? Atau ya, Kerinci aja? Kerinci aja. Oke. Dan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu sekitar 85 orang, gelombang 2 200 kepala desa hadir. Gelombang pertama Pak Bupati PJ hadir dengan Kesbang. Nah, karena semangatnya saya dengan Pak Bupati, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan tahun ini Badan Narkotika Kabupaten Kerinci insya Allah bisa dibentuk. Berarti Tanjab Tim, Bungo, Kota Jambi, ya, Batanghari, dan Kerinci. Udah hampir separuh, Pak. Nah, ya, kan baru berapa 5 kan? Ya. Insya Allah setelah Kerinci kita menyusul Tanjung Jabung Barat. Oke. Kemarin saya ketemu Pak Bupati. Ya, artinya kenapa kok Tanjung Jabung Barat dan Kerinci saya garap? Itu pintu masuk. Boleh lah Pak, nanti Ketua BNK Kerinci dan Tanjung Jabung Barat sama Bungo Pak, kita undang ngobrol kayak gini Pak. Bisa. Bareng Bapak biar semua tahu bisa terbentuk seperti ini apa aja yang dilakukan. Dan itu juga bisa jadi motivasi buat yang lain Pak. Betul. Dan tentunya ini menjadi contoh ya. Contoh seperti kita undang Kepala BNNK Bungo, Pak Apri, Wakil Bupati. Bisa menjadikan contoh kabupaten lain. Boleh, Kerinci udah mulai, Tanjung Jabung Barat dulu. Ini menjadi kekuatan. Kekuatan siapa? Ya kita semua. Betul, Pak. Saya nggak mungkin bekerja sendiri. Benar. Bang Desi nggak mungkin, nggak mampu. Seluas kalau ini, Pak. Ya seluas ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi nggak bisa bekerja sendiri. Dengan potensi penduduk 36 atau 3,7 juta. 3,6 juta jiwa ya. Nggak kuat Pak ya kalau sendiri. Bayangin aja. Betul Pak. Nah, dari beberapa penjelasan Bapak tadi, saya menangkap Pak, ada P4GN yang menjadi program nasional andalan nih. Impres P4GN juga, Mendagri P4GN juga, bahkan Mendagri tadi seperti yang Bapak sampaikan tentang fasilitasinya. Nah, ini P4GN ini program apa ini Pak? Iya, jadi begini Bang Desi. P4GN itu singkatan daripada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Memang cukup panjang. Dan P4GN merupakan program unggulan dari pemerintah bersama dengan BNN Republik Indonesia. Yang tentunya P4GN ini bukan hanya BNN saja yang melaksanakan, tapi semua kementerian lembaga, semua stakeholder, semua kepala daerah terintegrasi dengan adanya instruksi Presiden nomor 02 tahun 2020 itu Bang Desi. Sehingga tentu pemerintah memiliki rencana kegiatan masing-masing. Nah, kami selaku organisasi yang memang di bawah langsung secara vertikal BNN, kan BNN kan langsung ke Presiden. Benar, Pak. Sehingga tentu kami mendorong ke daerah melalui Kesbang Polimas, ya, karena disitulah nanti Kesbang Polimas mengkoordinir OPD untuk melaksanakan program P4GN sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena ada kewajiban melapor loh Pak. Ada melapor. Laporan melalui formulir 06 dan formulir 012 masing-masing OPD. Karena saya pernah mengumpulkan PIC-nya masing-masing OPD dan kami tanya kenapa kok ada yang rajin lapor, ada yang enggak. Kendalanya alasan klasik biasa, masalah anggaran sebenarnya. Saya bilang melaksanakan kegiatan P4GN itu nggak harus ada anggaran. Ketika salah satu pimpinan di kantor misalkan, salah satu OPD, mereka mengambil apel misalkan hari Senin lah atau hari apa, sampaikan masalah bahaya narkoba di depan para pegawai, itu udah cukup. Sudah termasuk melaksanakan P4GN. Tinggal difoto, kirim nanti laporannya. Kan tidak memerlukan biaya. Betul, Kemudian manakala ada
instansi yang melaksanakan kegiatan pertemuan, entah raker, entah raker, apa rakor, namanya ya, Pak ya? rapat atau seminar, bintek atau apa? bintek, yang undang Kemudian, instansi vertikal, bisa diselingin masalah narkoba. Jadi semuanya bisa, dan lebih efektif lagi setiap OPD ketika melakukan kegiatan program P4GN bisa diposting melalui media sosial. Itu lebih efektif. Karena memang eranya Pak sekarang. Eranya sekarang, Bang Desi. Ya, kalau seperti media elektronik ini kan mesti ada proses editing, ya, naik dulu semacam baru tayang. Tapi kalau medsos Kak langsung real time, langsung. Real time. Dan itu bisa langsung orang, oh tahu ini ada kejadian apa di situ, siapa melakukan kegiatan. Betul. Dan bisa diketahui oleh khalayak masyarakat. Dan masyarakat secara tidak langsung teredukasi dengan kegiatan BNNP, karena BNP juga punya media sosial, baik Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Ada, semua punya punya TikTok. Kita punya 5 ini. Pak. Nah, dan itu bisa di-follow oleh masyarakat. Tinggal nanti pakai barcode aja. Jadi mau tahu apa aja kegiatan BNN provinsi bisa lewat di sana. Iya. Ada interaksi juga nggak Pak di situ? Ada. Oh, forum tanya jawab atau forum dialog? Forum dialog kita nanti cari segmen tersendiri nanti. Itu hanya kegiatan seperti misalkan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, kemudian kita bikin konten yang sifat informatif, ya? Betul, konten-konten oleh pegawai kita posting ke media sosial. Ya. Untuk informasi sebenarnya kepada masyarakat, edukasi. Ya. Jadi P4GN ini Pak sasarannya memang ke publik langsung, ke masyarakat langsung, betul. Dan penekanannya itu adalah pencegahan. Iya. Sampai nggak Pak ke misalnya kan kita ada organisasi paling kecil lah di tingkat paling bawah, misalnya majelis taklim, pengajian RT, kelompok-kelompok arisan. Di kalangan anak muda itu ada Karang Taruna misalnya. Betul. Itu sampai enggak ke sana kira-kira Pak? Iya. Jadi gini Bang Desi, pada saat hari Hani kemarin tanggal 26 Juni kita kan melaksanakan Hari Anti Narkotika Indonesia. Dengan tema bersama masyarakat bergerak bersama melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Bersih narkoba. Ini luar biasa. Ini karena tagline yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN RI. Nah, dalam momen kegiatan puncak itu tanggal 26 kami melakukan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama. PKS, MOU, PKS itu dengan 4 lembaga masyarakat. Pertama Ketua MUI. MUI Pak. Itu provinsi Pak ya? Provinsi. Level FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, dan Dewan Masjid. Karena ini kami sudah merencanakan sejak 3 bulan yang lalu, kami diskusi dengan MUI, dengan FKUB, dengan ini. Kemudian setelah jadi sepakat, kita sudah mengkonsep PKS-nya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, karena beliau kan tokoh-tokoh masyarakat ya, udah senior. Kita laksanakan pada tanggal 26 saja tanda tangan. Sepakat. Nah, karena apa? Keempat lembaga masyarakat ini memiliki garis vertikal sampai ke tingkat RT tadi. Termasuk lembaga adat Melayu. Itu sampai ke desa. Sampai ke desa. Benar Pak. Itulah yang saya katakan saya garap, sehingga peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama harus itu terhadap P4GN. Oke, luar biasa. Nah, kalau penekanan bersinar tadi Pak, itu sama juga sasarannya seperti yang di vertikal tadi sampai ke tingkat paling bawah, atau ada poin tersendiri Pak? Yang bersinar tadi, bersih narkoba. Bersih dari narkoba. Jadi begini, saya gambarkan program Desa Bersinar itu salah satu program prioritas nasional. Selain Desa Bersinar juga kita membentuk yang namanya intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat atau IBM. IBM ini kegiatan membentuk agen-agen pemulihan di tingkat RT RW tadi. Saya katakan. Dari yang paling kecil IBM. Jadi di tingkat RT nanti akan ada agen-agen pemulihan yang terkena. Iya, agen-agen pemulihan ini kita bentuk atas rekomendasi Pak Lurah Kepala Desa. Di situ bisa ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RT atau RW, ibu ketua PKK untuk kita latih. Yang latih BNNP. Trainer lah ya. Trainer selama kurang lebih 2-3 hari. Untuk supaya mereka menjadi agen-agen pemulihan di lingkungan masing-masing.
Maksud agen pemulihan itu adalah mendeteksi adanya orang yang masyarakat di sekeliling itu yang pecandu. Supaya segera ditangani, supaya cepat dalam skala ringan. Nah, kalau berat bawa ke PNN. Artinya mengedukasi, menangani, mendeteksi masyarakat yang benar-benar pecandu. Oke, berarti gitu. memang pencegahan yang menjadi trigger utama ya. Betul. Ya, kerjasama dengan lembaga adat, ya, FKUB, betul, kemudian segala macam itu yang basisnya memang di tingkat masyarakat ya, paling bawah. Itu paling bawah adalah IPM, intervensi berbasis masyarakat yang membentuk agen-agen pemulihan minimal 5 orang per RT. Oke. Bisa juga ketua RT menjadi ketuanya. Oke. Kita latih. Tapi tahan dulu Pak. Ya. Saya penasaran nih. Ya. Apa aja mungkin kriteria kegiatannya sehingga orang itu diamanahkan sebagai agen-agen tadi. Ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, ini pada segmen ketiga ini kita kedatangan satu tamu lagi yang tentunya tidak asing lagi nih bagi pemirsa Orasi. Beliau adalah tamu yang kalau di Orasi beliau ini termasuk tamu yang paling sering Pak. Luar biasa. Luar biasa. Beliau adalah Dr. Fadli Sudria, MHum, yang di DPR Provinsi adalah sebagai Ketua Komisi 4 dan beliau menyampaikan permintaan maaf karena harusnya hadir dari awal nih. Nah kebetulan baru nyampe mendarat di Jambi dan bisa masuk di dialog kita ini pada segmen ketiga. Tapi tidak mengurangi makna. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Bung Desi. Selamat siang juga Pak Wisnu Handoko, ini senior saya. Oke. Iya. Senior saya komandan juga. Komandan juga. Jadi berkesempatan hadir dan ngobrol di sini Bang ya. Oke, nanti kita akan ngobrol juga dengan Bang Fadli. Nah, memang hadirnya beliau di sini tentu tidak mungkin ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Kita lanjutin dulu dengan Pak Wisnu. Ya. Tadi Pak sempat terputus terkait dengan bersinar tadi. Betul. Kemudian P4GN yang lebih menekan kepada pencegahan. Dan itu juga instruksi dari Presiden. Ya. Artinya kan ini tidak hanya di Jambi, se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Nah itu teknisnya Pak, tadi juga sempat disinggung terkait dengan agen-agen di tingkat RT. Nah ini menarik Pak, per RT sudah ada agen. Nah, kemudian apa aja sih Pak yang menjadi kriteria sehingga agen-agen tadi itu bisa mewakili BNN untuk membantu masyarakat di sekitarnya dan itu adalah bagian dari pencegahan juga. Itu kompleks nih tugas yang akan mereka kerjakan ini. Betul. Nah, apa aja itu kira-kira Pak? Iya, gini Bang Desi, Bang Fadli ya. Salah satu program prioritas nasional adalah intervensi berbasis masyarakat atau IPM dengan membentuk agen-agen pemulihan di tingkat RT, RW. Siapa personilnya di sana? Yaitu diantaranya adalah tokoh masyarakat, ya, pemuka agama misalkan, ketua RT pun boleh, tokoh pemuda, ibu ketua PKK pun boleh. Artinya mereka yang direkomendasikan oleh masing-masing kepala desa atau lurah untuk kita latih nanti. Yang latih siapa? BNN Provinsi Jambi. Mereka akan menjadi agen-agen pemulihan yang tupoksinya adalah mendeteksi adanya masyarakat yang menyalahgunakan narkoba di tingkat RT yang tidak terdeteksi oleh kita. Jadi semacam alarmnya RT lah Pak ya. Dan mereka menangani hal-hal yang ringan dulu, minimal mendatakan. Karena mohon maaf. Yang ringan tadi Pak kalau boleh tahu apa aja misalnya Pak? Gini, mohon maaf Pak. Ada image masyarakat satu keluarga ketika ada yang menggunakan mereka malah justru tertutup. Betul Bang Pati ya? Betul. Kan gitu. Mereka takut aibnya dilihat oleh yang lain. Nah, ini justru malah bahaya. Ketika ada salah satu keluarga, mungkin anak ya, anak atau istri atau suami atau apa, yang menyalahgunakan narkoba, mereka justru malah tertutup, close. Tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi mereka kecanduannya itu sampai tingkat mana. Nah, inilah kita bentuk intervensi berbasis masyarakat dengan membentuk agen-agen pemulihan di tingkat RT. Tingkat RT untuk mendeteksi tadi
minimal data dulu. Nanti kalau dia nggak mau ditekati data, kita persuasif bahwasanya pecandu kita wajib untuk kita obati sesuai undang-undang. Ini ada undang-undangnya loh Pak, Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 54. Pecandu, korban penyalahguna dan korban penyalahguna maupun penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Nah, dasar itulah kita membentuk agen-agen pemulihan. Nah, yang menjadi masalah program tersebut kita hanya melaksanakan setahun 2 kali, Pak. Mohon maaf, setahun 2 tempat, 2 wilayah. Sedangkan kita punya 11 provinsi, 11 kota kabupaten. Jadi waktu 5-6 tahun, Pak. Betul. Sampai kapan semua desa ini ada IBM? Karena memang anggaran terbatas hanya 2 tempat setiap tahun. Nah, tahun ini IBM-nya di wilayah Muaro Jambi, Pak Fadi. Di Danau Kedap dengan satu lagi Talam Melinjo. Iya, di sana di Muaro Jambi. Nah, ini yang menjadi kendala kami hanya cuma 2, sehingga kami dengan kepala daerah, masing-masing kepala daerah menghimbau tadi di samping membentuk badan narkotika kabupaten, juga melaunching desa bersinar termasuk intervensi berbasis masyarakat. Sekali jalan. Betul, sekali jalan, karena paling bawah tuh IBM. Saya gambarkan IBM paling bawah, kemudian dibungkus desa bersinar. Setelah desa bersinar ini ada kegiatan seperti life skill, soft skill. Kemudian paling atas adalah Kotan. Dibungkus paling atas. Kotan itu kota kabupaten tanggap ancaman narkoba, yang memang harus dilaksanakan di tingkat kota kabupaten, yang dikeluarkan oleh surat edaran atau skep dari Pak Bupati atau Wali Kota. Kalau provinsi gubernur. Nah, Kotan inilah yang memayungi kegiatan di bawah. Kita hanya bisa mengedukasi, menyampaikan program. Ini loh Pak Bupati, ini loh untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan kami setelah dibentuk IPM, kami serahkan kepada Pak Lurah mereka. Untuk berkeberlanjutan. Nah, setelah kita evaluasi, ada beberapa IPM yang antara hidup dan mati, nggak bergerak. Alasannya mungkin ya banyak ya alasan, karena yang kita tunjuk adalah ada yang sudah berusia lanjut, tokoh masyarakat, ada yang memiliki pekerjaan yang lain, sehingga ini yang menjadi kendala kami, kurang efektifnya ketika kita memberikan semacam pelatihan kepada mereka. Namun ternyata setelah kita lepas, harapan kami berjalan terus, tapi kok tadi mengenai kendala tadi, alasan mungkin Pak saya ada sibuk beli dan sebagainya. Nah, sehingga tujuan awal kita melakukan upaya deteksi dini terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba atau pecandu itu tidak maksimal. Namun tentunya kami lapis dengan desa bersinar tadi. Jadi IBM, desa bersinar, kemudian ada kegiatan semacam soft skill itu di tingkat sekolah, lembaga pendidikan, sedangkan life skill itu adalah memberdayakan masyarakat yang pernah menggunakan narkoba, kita latih untuk membuka wirausaha. Sehingga punya kemampuan. Iya, wirausaha. Kita kasih modal awal. Nah, kita latih, kita kerjasama dengan kepala dinas tertentu untuk bikin semacam mungkin keahlian bikin kerupuk, bikin pempek dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, siap. Nah, ini kebetulan ada Abang Fadli nih. Tadi Pak, Abang sebelumnya ada segmen 1, segmen 2 kita sempat mendiskusikan ada P4GN, payung hukum dari semua kegiatan penanganan narkoba ini. Kemudian ada pencegahan yang menjadi trigger utama tadi. Nah, dan bahkan dijelaskan oleh Pak Wisnu juga sampai ke tingkat paling bawah masyarakat itu sudah sampai ke sana sentuhan oleh para kalau bahasa aktivis kan para penggerak anti narkoba ini, tetapi formalnya adalah BNN. Nah ini Pak, gimana kalau dari DPR nih Pak, supportnya terkait dengan kalau bahasa Bapak ini pencegahan. Tadi itu juga disinggung terkait dengan BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Di datanya kita baru punya 3, Pak. Batanghari, Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah sudah ada Bungo Pak ya, mau berdiri. Kerinci sedang dalam inisiasi Pak. Nah, jadi ada beberapa PR nih, pembentukan BNK, kemudian program-program yang tadi disampaikan. Nah,
Kalau dari DPR itu gimana Pak untuk melihat dari proses ini atau yang dilakukan oleh BNN ini? Ada nggak kira-kira yang bisa disupport Pak? Baik, terima kasih Bung Desi, Pak Wisnu. Hari ini berbicara narkoba saya sangat menarik karena selama ini saya duduk di DPR, saya hanya mengamati bagaimana persoalan narkoba di Provinsi Jambi. Ya. Pertama, mengapresiasi apa yang program-program yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di BNN, kemudian juga kawan-kawan di kepolisian dalam hal penindakan, kemudian juga semua penggerak daripada anti narkoba. Semua program Bung Desi ini bagus. Karena apapun semuanya seperti bicara BNK. Semasa saya masih aktif menjadi kepolisian dulu, BNK ini sudah ada. Badan Narkotika Kabupaten ini sudah ada. Tetapi tidak efektif. Karena apa? Ini lagi-lagi berbicara persoalan anggaran. Ya. Sekarang kalau dulu Pak Wisnu itu biasanya ketua BNK-nya wakil bupati. Ya, betul. Nggak tahu sampai sekarang. Tapi itu tidak efektif. Demikian juga dengan provinsi. Ya. Sudah 4 tahun saya di Badan Anggaran di DPRD Provinsi, Pak Wisnu, mohon maaf. Ini belum ada penanganan serius terkait dengan narkoba untuk Pemprov Jambi. Artinya anggaran. Walaupun itu ada, tapi minim. Salah satu contoh adalah kita sudah mengalokasikan anggaran penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba itu ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Dan itu kita selalu studi banding Pak, keluar daerah. Kemarin ke Bandung, kemana lagi, ke Jakarta, kita semua evaluasi. Dan ini untuk tingkat Sumatera, kami rasa Provinsi Jambi sudah bagus Rumah Sakit Jiwa dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba. Ya, dalam hal mengobati pemulihan kembali, merehab. Bengkelnya ini bagus ini. Tinggal lagi kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau memang ada keluarga, toh alangkah baiknya masukkan ke sini biar nanti tidak menyebar kemana-mana. Nah, berbicara narkoba Bung Desi, dalam pandangan saya sendiri ini tidak dua mata uang yang setali ini. Antara pencegahan dan penindakan dia harus sejalan. Kalau seandainya Pak Wisnu, mohon maaf, kita hanya berprogram pencegahan saja, tetapi kalau semasi itu ada bandar di suatu daerah, termasuk, mohon maaf, dalam tanda kutip dibackingi oleh aparat penegak hukum, percuma. Kalau kita program terlalu banyak tapi tidak berjalan. Karena apa? Pengguna semakin banyak. Kenapa? Ada penjual Pak. Nah, hari ini seharusnya penegak hukum komit dengan penegakan hukum. Artinya memberantas bandar narkoba tersebut, tidak ada backing dan lain sebagainya. Karena yang, mohon maaf, akhir-akhir ini kemarin itu sering kita dengar di TikTok, di Instagram ini inisial T, misal di Jambi ini adalah bandar terbesar, tapi kenapa tidak pernah ditangkap? Publik bertanya demikian. Nah, saya sebagai wakil rakyat tentu menampung daripada aspirasi masyarakat. Nah, itu kira-kira Bung Desi, panjang lebar kita berbicara narkoba nggak selesai nih. Karena apa? Saya juga sebelum di DPR, terakhir saya juga pernah menjadi kanit narkoba di Polres Solok Selatan. Jadi urusan narkoba ini mulai dari sosialisasi, penangkapan, penyidikan, ini kita udah balik dari situ. Jadi semua sampai hari ini dalam hal penganggaran. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira Bang, apa yang bisa kita ambil? Pertama, Pak Wisnu harus banyak berkoordinasi dengan Pemprov, koordinasi dengan kawan-kawan di DPR untuk ke depan, supaya tidak terjadi tumpang tindih anggaran, maksudnya mana yang harus dikeluarkan oleh Pemprov dalam hal ini pemerintah, mana yang harus yang dari pusat, langsung dari BNN pusat, sehingga ada pembedaan. Kalau program ini yang kita lakukan, anggarannya ada di provinsi. Kalau anggaran ini jangan diganggu karena ini dari pusat. Nah, ini sejalan. Sharing budget lah, sharing anggaran. Itu yang selama ini saya katakan tadi Pak Wisnu, tidak ada saya membahas di Banggar ini untuk narkoba sekian, cuma sosialisasi 100-200 juta, mana cukup Pak? Kalau kita serius, saya Provinsi Jambi. Betul. Artinya saya nggak melihat membedah di Badan Anggaran 4 tahun ini udah masuk tahun kelima saya di Badan Anggaran. Saya nggak pernah melihat ada keseriusan pemerintah Provinsi Jambi untuk memberantas narkoba provinsi sekian, ini kegiatan itu belum ada. Sebenarnya yang ada hanya sosialisasi, itu pun anggarannya ada di rumah sakit jiwa. Kalaulah misalnya Pak ada pengajuan dari BNN atau BNN lah kepada kita, peluang untuk sharing itu ada Pak ya? Bisa, kita super Pak.
Hari ini kita pemerintah dalam hal ini wakil rakyat DPR, kawan-kawan di DPR itu sebenarnya menunggu usulan apa ini. Ya kadang-kadang mohon maaf di luar instansi yang kawan-kawan instansi vertikal banyak meminta bantuan secara fisik karena kebutuhan wajar, operasional dan lain sebagainya. Kalau ini program, ayo kita bicara program. Duduk bersama lah Pak Wisnu, antara gubernur, BNN dan juga kawan-kawan di DPR. Saya rasa nggak ada masalah, kita super Pak, karena ini juga menyelamatkan anak bangsa Jambi. Begitu kira-kira. Nah ini ada peluang Pak, gimana Pak? Ya. Saya terima kasih nih Bang Fadli ya, karena hal-hal semacam ini yang saya tunggu-tunggu di sebetulnya. Karena sejak tapi sayang Pak Wisnu ketemu dengan saya di akhir masa jabatan ini. Iya, itu tadi. Saya awal udah sering ketemu Pak Ketua Pak Edi Purwanto, sampaikan ya Pak, kita mohon didukung lah ya kegiatan-kegiatan yang tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena regulasi sudah ada. Ya, instruksi presiden ada, Permendagri ada, tinggal bagaimana kita menyelaraskan, dan kami memiliki program yang tidak ada anggaran ini sampaikan. Nah, nanti ke depan Pak, Bang Fadli ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab saya, yang artinya tujuan kami adalah kenapa kok kita mengutamakan pencegahan, namun di samping pencegahan juga kita melaksanakan pemberantasan. Kenapa saya katakan? Karena di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kita memiliki tugas 4 bidang, yaitu bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Nah, pencegahan, daya mas, dan rehab ini khusus untuk menekan demand, angka permintaan terhadap narkoba. Demand reduction 3. Nah, sedangkan pemberantasan memutus mata rantai. Memutus mata rantai atau menekan supply, peredaran. Sehingga tentunya yang tadi saya sampaikan Bang Desi, Jambi ini memiliki potensi yang sangat tinggi. Di samping daerah lintasan, berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Lagi jalur laut. Ada lagi jalur yang laut, kemudian di 2 provinsi yang paling tinggi angka prevalensinya, yaitu Sumatera Utara dan Palembang. Sehingga tentu kami menyampaikan ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota. Nah, kembali kepada masalah tadi. Selama saya hampir 2 tahun di sini, Bang Fadli ya, kami menganalisa perkembangan masalah narkoba di Provinsi Jambi. Di samping potensi juga sangat tinggi, juga ada beberapa permasalahan yang sangat krusial. Makanya saya bagi 4 klaster lah. Kenapa kok narkoba di Jambi ini nggak pernah habis? Kenapa ini? Tadi sampaikan Bang Fadli betul memang. Karena ada yang menjual, ada yang mengedarkan, ada yang menikmati, dan ada yang membackingi. 4 ini yang harus kita bedah. Masing-masing punya tentu tupoksi. Kalau hanya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi nggak mampu, harus kita kerjasama dengan Polda, dengan TNI, dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, dengan DPR. Kenapa kok ada yang menjual? Ya jelas, karena rata-rata bandar barang itu dari luar masuk. Karena di sini banyak peminatnya, banyak yang memesan. Kemudian di sini diedarkan oleh pengedar, oleh kurir. Bahkan kurirnya pun dari Aceh pernah saya tangkap. Langsung dari Aceh, dari Medan, dari Riau, tetangga kita tangkap. Dan juga mereka pangsa pasarnya adalah sekarang fenomenanya adalah yang menggunakan adalah para buruh petani sawit. Ini paling banyak ini, saya juga kaget, buruh petani sawit, kemudian supir batu bara, illegal mining itu sering, kemudian peti. Jadi itu Bang Fadli. Jadi sudah merambah ke segmen pasar iya, lagi ya. Jadi ketika kami kerjasama dengan PTP 6, sekarang PTP 4 ini, kemudian Bukit Sawit, kita random melaksanakan tes urin. Katakanlah 500 orang, 20 positif. Setiap tes urin, katakanlah 300 orang, 15 positif. Rata-rata sabu. Saya wawancarai mereka pecadu, mereka kurus bilang, Pak, kenapa kok pakai sabu? Iya Pak, alasan untuk stamina. Dia bilang, kok stamina ya? Dia bilang, kalau stamina minum teh talua. Kan gitu. Vitamin ya. Vitamin teh talua, makanan. Dan itu identik dengan peti. Karena mereka bekerja 24 jam. Alasan stamina untuk yang peti, kemudian sawit dan batu bara. Nah,
kami ranking Ya. 11 kota kabupaten bersama Polda. Ranking 1 Sorolangun. Ranking 2 Bungo. Ini 2 tahun berturut-turut gantian, 2022 Sorolangun, 2023 Bungo. Ketiga Kota Jambi tentunya. Nah, 3 ini saya garap ini. Kenapa kok Sorolangun Bungo Sorolangun? Karena perputaran rupiah di 2 kabupaten paling tinggi. Iya. Dan itu pada aktivitas Paling tinggi. pertambangan, ya? Karena ada tambang, Ada kebun. ada sawit, ada peti. Makanya tadi saya katakan ada yang menjual, ada yang mengedarkan, ada yang menikmati. Menikmati itu tadi Ya. para pecandu. Ada yang membekingi. Ya dalam artinya bisa oknum Pembiaran TNI, lah. oknum Polri, oknum TNI, oknum dosen, oknum ASN, macam-macam, karena terbukti sudah ada. Ketika saya dapat oknum, saya serahkan kepada usernya. Ini silakan untuk ditindak supaya nanti jelas penanganannya, supaya tidak terjadi masalah konflik di bawah. Sehingga tentunya ini yang menjadi saya berusaha keras untuk ya kita rangkul semuanya, baik TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, DPR dan sebagainya, untuk bersama-sama bagaimana mencari solusi yang baik itu. Minimal kita untuk memutus mata rantai dulu lah, kita putus supply dulu, karena demand-nya ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kita nggak tahu, sebagian masyarakat kecil kita nggak tahu. Makanya dengan IBM tadilah untuk mendeteksi dari mana sih asal barang itu, deteksi terus nanti kelihatan benang merahnya itu. Kita petakan loh Pak, petakan. Oh ini jaringan ini. Saya nggak sebutin nama karena jaringan ini. Termasuk Mr. T, Mr. A, Mr. G, kalau macam udah kita petakan. Tinggal Mr. A sampai Z ada semua. ada semua. Karena dengan ini Pak, saya bisa bongkar itu Pak. Siapa sih yang ketika kami menangkap satu tersangka, kita bongkar. Bisa dilacak itu. Iya, kita punya alat. Oke. Kalau alatnya kurang canggih, kita kirim ke pusat. Nanti Ada ke sana yang turun lagi ya. Oh ternyata daftar namanya banyak sekali. Ada ASN, ada oknum, ada ini, ada banyak banget. Saya bilang, lah itu kan saya klasifikasi kan, nggak semuanya saya tangani, banyak banget. Karena dari HT-nya tersangka. Tapi saya nyari kepada bandar, itu yang penting. Nggak ada yang ke arah T-nya, nggak ada ke A-nya, itu susah. Makanya saya tapping terus nih. Saya udah tahu si A, si B, si bandar itu. Tapi kan kita harapan kami nangkep langsung masuk sel. Jangan sampai nangkep tiba-tiba bukti kurang ada, unsur kurang ada, lepas lagi. Nanti masyarakat bilang loh, itu BNN nangkep bandar kok dilepas, ada apa? Kan gitu masalah. Jadi sehingga tentunya ini untuk meluruskan ya perkembangan di media sosial. Saya sudah banyak yang nanya ke saya tuh, Pak ini kenapa? Kita tuh harus bekerja secara profesional. Kita jelas unsur-unsurnya dulu terpenuhi dulu lah. Saya juga kepengen, jangankan nangkap, kita bunuh sekalian gitu loh. Artinya biar putus. Namun kita harus hati-hati. Yang kita hadapi itu orang sakit semua. Betul Pak Mati? Iya, betul. Orang sakit, orang pecandu, Mau merusak diri sendiri ya. Iya, dia merusak diri sendiri. Dia mau mengorbankan orang lain, dikorbankan. Padahal di situ ada keluarganya, ada nenek mamanya, ada saudaranya. Bahkan saya tangkap kejadian kasus yang di Bungo itu satu keluarga, Pak Wadi. Ini sekarang ada di dalam itu. Ya pengedarnya iya, gudangnya iya, penggunanya iya. Dan yang lebih ngeri lagi dioperasionalkan oleh di lapas Medan. Dan itu saudaranya, iparnya. Dan ini bisnis yang menjanjikan. Itulah tadi. Ya. Karena apa? Perputaran uang kencang Pak ya. Di peredaran gelap itu sangat tinggi. Ya kan? Jadi bandar-bandar muncul. Nah, uang itu untuk propaganda. Untuk menggalang sana sini supaya tutup mulut. Itu yang jadi masalah. Nah ini gimana Bang Perli menyikapi fenomena yang disampaikan oleh Pak Wisnu ini, luar biasa ini. Yang Jadi, jelas jangan dijawab dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena ini semakin menarik. Tetap bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Kembali bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Bang Fadli, ini sempat terputus tadi ini dan yang disampaikan Pak Wahyu tadi kan fenomena Pak Wisnu tadi fenomena yang dilakukan sudah luar biasa Pak. Dan Bang Fadli juga bukan orang yang
awam terkait dengan narkoba ini. Dan tadi juga secara spontan, wah sudah seperti itu. Nah ini bagaimana Pak dengan fenomena ini? Upaya sudah luar biasa, tapi di lapangan itu masih kencang Pak. Propaganda dengan uang yang akhirnya bisa membantu, membantu bahwa ini tetap beredar. Nah, gimana Bang? Ya, yang jelas Bung Desi, Pak Wisnu, dari pandangan kami sendiri dalam hal pemberantasan ini adalah komitmen bersama dari semua stakeholder yang ada. Baik itu penegak hukum, BNN, kemudian semua instansi, DPR sekalipun, ada ketegasan undang-undang di situ. Contoh di TNI Polri, ketika terbukti pecat. Nah ASN hari ini kan kita undang-undang ASN masih awam ini tentang ini. Artinya kalau hukuman dia di bawah 2,5 tahun, dia tidak diberhentikan, tidak dipecat. Di atas itu mereka pecat. Nah sekarang kalau memang iya konsekuensi tentu perubahan daripada revisi daripada undang-undang itu sendiri. Baik itu undang-undang ASN, kemudian termasuk korporasi perusahaan sekalipun. Ya. Kalau anggota perusahaan tadi yang terbukti dia menggunakan pecat. Dan ini ketegasan daripada aturan. Kalau aturannya tegas, saya rasa ini cukup membantu lah, walaupun minimalisir daripada narkoba di Provinsi Jambi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wisnu itu benar. Bahwa saya mengalami sendiri itu pada umumnya di perkebunan, di peti dan lain sebagainya yang bekerja bisa 24 jam kayak mesin, itu mereka menggunakan itu. Bahkan peredaran itu bukan sembunyi-sembunyi lagi kayak udah jual beli rokok. Kalau di daerah peti ya, mohon maaf, itu pasti begitu. Kenapa? Karena mereka mencari emas itu udah, kalau seandainya tidur rugi, dia harus terus berlanjut. Walaupun si pemilik pemain peti ini tidak menggunakan, operator dia mainkan Pak. Karena yang bekerja kan operator. Itu yang butuh tenaga banyak. Itu yang butuh tenaga. Itu kira-kira itu sebenarnya ya pengalaman kami di lapangan selama ini begitu. Jadi intinya Pak ini, Bung Desi, Pak Wisnu, keseriusan pemerintah daerah bekerja sama dengan BNN tidak cukup, harus semua pihak mendukung dan semua pihak harus membuat aturan sendiri. Kalau perusahaan buat aturan diberhentikan, ASN demikian juga, tentu dari pusat juga nih. Revisi itu undang-undang ASN ketika terbukti anggota ASN yang pengguna diberhentikan dengan tidak hormat, selesai. Dan ini kita berikan membuat seseorang itu jerah dalam melakukan shock terapi bagi yang lain. Tapi kalau seandainya masih ada kendornya di situ, walaupun di sisi BNN, kawan-kawan BNN sudah bekerja maksimal, pihak kepolisian juga demikian, tapi hasilnya juga tidak maksimal. Terutama kawan-kawan di kepolisian. Nah, ini tidak ada lagi, artinya kita membenahi nama kepolisian hari ini, mempertahankan nama baik itu susah. Alangkah baiknya kalau seandainya memang ada oknum pembiaran, pembekingan juga dikenakan sanksi. Diberikan sebagai punishment. Nah, itu kira-kira. Nah, sebaliknya, kepala daerah, pemerintah dalam hal ini juga memberikan reward kepada kawan-kawan kepolisian, BNN yang berprestasi. Saya pernah loh dikasih uang sama Pak Bupati Solo Selatan 5 juta karena nangkap 2 hektar ganja. Itu bukan main, bukan masalah uang, penghargaan ini loh. Perhatiannya. Ya. Perhatian pemerintah terhadap kita itu salah satu contoh. Ini yang pernah saya alami begitu. Nah, alangkah baiknya di Provinsi Jambi berbagai kepala daerah juga demikian dengan kawan-kawan kepolisian. Kalau saya dipercaya menjadi kepala daerah hari ini, saya adakan sayembara, hei teman-teman kepolisian, siapa kalian yang bisa nangkap ini, saya kasih uang nih. Begitu Pak. Luar biasa Pak. Ya, kan? Karena kita sudah merasakan. Kalau enggak, ya bupatinya lain, kapolresnya sendiri, ini yang tidak ada bekerja sama, tidak ada duduk bersama, gini susah. Betul. Kadang-kadang ada juga kepala daerah, urusan narkoba itu persoalan kepolisian, nggak bisa, ini persoalan anak bangsa, kita sebagai kepala daerah bagaimana menangani ini yang baik, begitu kira-kira Bung Desi. Oke Bang, ini kebetulan segmen keempatnya kan segmen terakhir kita. Jadi sebelum masuk ke closing statement, mungkin ada nggak Bang Fadli dulu lah, harapan yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Pertama mungkin terkait dengan posisi Abang di Komisi 4 ini, apa saja itu, sehingga
minimal ada pengurangan. Ya. Kalau untuk pemberantasan mungkin kita mesti kerja keras banget ini. Ya, Nah itu silakan Bang. Saya berpesan kepada pemeriksa di rumah dimanapun berada, ya, di Provinsi Jambi, di luar Provinsi Jambi pun, bahwasanya kita sudah rumah sakit jiwa Provinsi Jambi itu sudah ada namanya bengkel rehab narkoba. Ya. Kalau seandainya ada keluarga, sanak saudara, kerabat dan lain sebagainya yang mau berobat dalam hal ini rehab, silakan masuk ke sana. Itu berobatnya bisa gratis. Ya. Dan itu dibiayai oleh APBD provinsi. Kami sudah menganggarkan itu. Toh kalau seandainya keluarga tersebut tidak mampu, ada SKTM, surat keterangan tidak mampu ada. Itu bisa dibiayai oleh APBD. Ya. Dan penyalahguna narkoba ini yang masuk dalam rehab itu juga didanai oleh APBN. Ya, betul. Jadi banyak anggaran yang harus bisa digunakan oleh rumah sakit ketika benar-benar keluarga kita mau berobat ke situ. Ya. Nah ini masyarakat banyak yang tidak tahu, pertama. Yang kedua, banyak masyarakat kita yang malu membuka aib keluarga dan lain sebagainya tadi. Ya, sehingga ini sudah menjalar kemana-mana. Itu saja pesan saya. Oke Pak Fadli. Pak Wisnu, tadi sempat disinggung bahwa di kantor BNN itu juga bisa tempat konsultasi. Iya, iya. Apa ya? Iya, saya nyambung dulu ya, Ya, sama Bang Padi tadi. Kebetulan tadi salah satu sarana prasarana terkait dengan untuk merehabilitasi pecandu itu rumah sakit jiwa. Memang satu-satunya di provinsi. Sehingga kami tahun lalu, Bang Fadli, kami mengajukan surat permohonan pembangunan balai loka di kantor BNNP kepada Bapak Gubernur. Iya, iya. Dan Pak Gubernur sudah menjanjikan insya Allah tahun 2025 untuk dibangun. Karena 2024 udah close, udah tutup, ya oke lah, saya kira 2024. Karena saya ajukan 2023. Udah 2 tahun ya. Saya pernah dengar itu. Ya. Saya pernah dengar itu itu. tadi, makanya Tapi karena persoalan anggaran ya. Ya. Kenapa saya katakan mengacu? Karena yang utama adalah fasilitas sarana prasarana rawat inap untuk menyelamatkan nyawa orang, itu dengan rehabilitasi. Nah, BNN provinsi kita hanya memiliki klinik Pratama. Di situ memang ada sarana untuk konseling, untuk edukasi, untuk pengobatan, tapi nggak bisa rawat inap, hanya rawat jalan. Sehingga tentunya masyarakat nggak usah ragu-ragu ketika ada saudara, teman, siapapun yang memang mau direhab, datang ke BNN provinsi gratis. Gratis. Dan kita nanti ada assessment, karena di kami ada tim assessment terpadu. Ada tim medis, ada tim hukum. Tim medis tentu psikolog, ya dokter. Nah, kita memiliki 3 yang memiliki legalitas untuk assessment. Anggota kami 2, Dokter Dian sama Ibu Sherly, dan 1 Dr. Victor yang ada di rumah sakit jiwa. Sehingga 3 inilah yang setengah mati bekerjanya, karena hampir tiap hari kita assessment. Dari Bungo datang, dari Kerinci datang untuk di assessment. Nah, kemudian kita rekomendasi, karena kita terbatas di rumah sakit jiwa, dan ini kebanyakan sudah starta sedang dan berat, kita rekomendasi ke balai loka yang lainnya. Yang paling dekat di sini ada Riau, kemudian ada Lampung, yang paling jauh di Lido sana Bogor. Untuk Tapi Jambi direhab. paling bagus, Pak. Di Jambi memang ada paling bagus ini, karena memang terbatas seatnya tadi. Kita waiting list kan. Nah, sementara ini perlu percepatan. Terpaksa kita bawa ke sana. Nah, dengan pengajuan tadi balai loka ini, mudah-mudahan lah insya Allah pemerintah provinsi Jambi bisa membangun balai loka tersebut. Serius membangun. Serius membangun. Ya, kami ngomongnya pelan aja. Beliau yang kerja. Oh, kalau wakil rakyat harus begitu, Pak. Ya, Serius udah. Artinya kalau serius lu anggarkan begitu. Dengan dibangun balai loka minimal untuk membantu kapasitas di rumah sakit jiwa. Dengan memberikan pelayanan yang luar biasa. Jadi bisa berbagi nanti Pak. Betul, menyelamatkan beberapa klien di situ, kita obati, nanti membuka lapangan pekerjaan. Dokter ada, psikolog ada, konselor ada, Ustadznya juga ada. Iya, semuanya. Jadi membuka lapangan pekerjaan karena halaman kantor Badan Narkotika Provinsi sangat luas, 1 hektar lebih, sehingga kami sudah ketemu Pak Ketua KONI, Pak Budi silakan untuk digunakan sarana olahraga. Ada sepatu roda, ada bela diri. Sekarang untuk latihan tinju, kita kebetulan punya ruangan latihan tinju di situ, sehingga masyarakat jangan terkesan angker. Wah, takut ada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
kesannya bagaimana, tapi humanis. Ketika masyarakat masuk, kita layani, kita berikan fasilitas. Di situ ada musola juga, ada sarana ibadah, kemudian kegiatan yang lain, ada kantin. Nah, nanti kalau ada dibangun balai rehab, wah lebih top lagi tuh. Jadi memang bisa jadi public space ya, tempat masyarakat, betul, umum, Mbak ya. Ya. Dan rencana juga kita membuat seperti Depati seperti ini, kafe-kafe gini. Asik, nanti kita undang lah. Siap, Bang Desi sama Bang Fadli ngomong di situ. Gantian ya. Musiknya ada juga. Musiknya ada gitu. Relax, Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ini memang kalau bicara narkoba nggak pakai putus-putus. Betul. Tapi betul. setidak-tidaknya apa yang kita lakukan itu bagian dari upaya. Ya. Mulai dari mencegah lah. Ya. Itu yang paling utama. Sampai kalau untuk penindakan, memang kan yang hadir di sini mungkin belum masuk ke forum penindakan. Ya. Karena mungkin lain waktu kita akan undang. Betul. Dan sesi terakhir ini Pak, mungkin satu lagi Pak, closing statement kepada pemirsa, kepada kita semua, apa yang bisa disampaikan. Silakan dari Bang Fadli dulu lah. Ya, berbicara narkoba tidak ada henti-hentinya ya, karena yang jelas hari ini di lingkungan kecil dulu, baik itu keluarga, instansi, itu dulu yang kita amati supaya tidak menggunakan narkoba. Ya, kita amati dan kita awasi, terutama ya anak-anak, pimpinan perusahaan, keluarga, kepala dinas dan lain sebagainya, itu semuanya harus bekerja sama memperhatikan lingkungannya yang ada. Oke, terima kasih Bang Fadli. Silakan Pak Wisnu untuk closing statement kita hari ini. Kejahatan narkoba masuk dalam extraordinary crime. Itu kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga penanganannya pun harus luar biasa. Tidak bisa parsial, harus berkolaboratif, harus bersama-sama membangun komitmen dan peran aktif yang diutamakan. Peran aktif siapa? Seluruh lapisan masyarakat. Karena narkoba adalah musuh kita bersama. Mari kita bersama-sama bergotong royong perang melawan narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Oke, terima kasih, luar biasa. Oke, Bang Fadli, terima kasih Bang udah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Pak Wisnu juga, terima kasih Pak. Dan kita tahu persis dua orang ini adalah pejabat publik yang kesibukannya luar biasa, tapi hari ini bisa hadir dan tentunya tidak lain tujuannya adalah tetap akan mencegah peredaran narkoba, penggunaan narkoba, bahkan lebih dahsyat lagi kalau bisa zero orang pengguna narkoba nanti Pak ya. Nah, dan itu menjadi tujuan kita bersama. Terima kasih Pak, sehat selalu Bang. Sama-sama. Wisnu, sama-sama. Dan lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Pemirsa, narkoba itu memang menjadi bagian dan terus menjadi momok bagi kehidupan manusia, terutama di Provinsi Jambi. Dan berbagai upaya juga terus dilakukan dengan harapan Indonesia ini bersih dari narkoba. Tetap akan menjadi prioritas utama karena narkoba itu sangat merusak. Musuh kita bersama. Dan itu harus kita hentikan. Bersama saya Desi Arianto, kita akhiri dialog orasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama orasi. Semua bisa bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.